ting ting tak ting tak. Halo sahabat Ibran, terima kasih ya udah subscribe, udah like dan komen. Nah, sekarang ini ada cerita soal Ibran, di mana Ibran itu waktu selesai operasi ya, kemudian pemulihan gitu ya. Nah, di pemulihan itu aku bertemu dengan dokter Luh. Dokter Luh itu dokter perkembangan anak, di mana anak tuh 3 bulan sampai 4 bulan dan seterusnya, itu perkembangannya harus sudah bisa apa itu sama dokter Luh itu Ibran tuh benar-benar dibimbing ya, sampai terapi juga gitu dengan pengawasan dokter Luh. Nah, waktu di rumah sakit kita diajarin semuanya nih, walaupun aku udah punya anak Ibam nih, tapi kan udah 9 tahun gitu ya, baru aku punya anak lagi Ibran. Jadi di mana Ibran kan punya keterbatasan lahir dengan katarak, sehingga waktu dia lahir sampai 3 bulan posisinya matanya dia tidak bisa melihat apapun, contohnya berguling atau ini namanya berjalan atau melihat sekelilingnya, itu dia tidak. Makanya harus kita terapi gitu ya. Nah, jadi untuk ibu-ibu juga nih yang punya anak seperti Ibran ya, dan atau yang memang masih punya anak 3 bulan ya. Nah, bagaimana perkembangannya, bagaimana kita harus memperlakukan anak kita. Tapi gini loh, soalnya ada yang nanti anak bisa sendiri, udah nggak apa-apa ditidurin aja terus, padahal nggak begitu. Jadi aktivitas bayi itu banyak sekali. Nah, ini kita semua diajarin nih bagaimana caranya berguling gitu ya, kemudian bagaimana cara gendong yang benar gitu ya. Jadi bayi itu jangan digendong seperti bayi, jadi harus menghadap ke depan. Supaya apa? Supaya matanya melihat, karena dari penglihatan itu jalurnya lalu menstimulasi kepala dan menstimulasi syaraf otak tuh. Jadi terus kekuatan leher juga mempengaruhi bagaimana nanti semuanya deh dia berjalan semuanya gitu. Jadi ya, nah ini cara-caranya, mudah-mudahan nih teman-temannya Ibran bisa belajar dari sini. Yang baru 3 bulan menuju ke sana harus apa aja ya, bagaimana cara menggendong. Ini diajarin dokter Luh ya. Biarin. Gini, Dek ya. Boleh kesini boleh. Kesini boleh. Nah, ngambil begini. Tuh. Angkat, kita beri kesempatan lehernya untuk tegak. Tuh. Mari. Pegang sini. Punten sini. Ambil ini. Bawa bahunya ke depan. Bawa ke depan, pegang di sini, tuh, ya, oke. Kalau naruh, sama, iya sayang, maafkan tapi ini, naruh, ya, karena kita ingin adik bisa. Depannya dia sendiri. Jadi masih sering-sering time. Kalau 5 bulan ini harusnya udah di sini di kekuatannya, udah lebih tinggi lagi ngangkatnya. Ini agak kurang. Karena kebiasaan. Karena nggak ada Ya, terus. ya. Oke, terus begini bisa. Ini letakkan bantal lebih tinggi. Iya sayang, nggak apa-apa deh pintu. Nah, ini tuh. Ini kan nyaman. Dibaringkan terus, ya. Jangan Oke. digendong juga ya. Jangan digendong melulu, jangan baring melulu, karena tangan ini nantinya akan menuju begini. Nah, nanti akan menuju begini, agar bisa duduk, Gini ya. agar bisa merangkak. Kalau tangannya nggak mau ditumpukan, Dia nggak latihan. nggak akan bisa duduk, akan bisa merangkak, ya. Oke, jelas ya. Jadi dari sekarang kita harus sudah mulai diberikan, diajarkan pola gerak yang benar, ya. Oke, kalau menerangkan tadi itu ya. Ya,
coba diganti dulu pampasnya. Aku ajarkan yang cara. Udah telah dia. Ya, tuh. Jadi adik berusaha untuk mengatur. Di posisi yang kalau Kalau gitu jadi ya. gini, kalau nggak tidur jangan baring-baring Oma. Jangan leyeh-leyeh. Apalagi digendong-gendong begitu. Jadi ini cara menstimulasi deh. Ya. ya kan Jadi saya kalau tidak tidur nggak boleh leyeh-leyeh atau digendong. Seperti itu ya. minta tolong Bima sama ibu. Tuh, ini kan ngelempar adik ke belakang. Jadi belikatnya yang di ini deh, coba adik tuh. Mamanya pegang ini belikat. Ya. Ini belikat, coba pegang. Pegang, Mbak. Nah, kan ada tulang tuh. Nah, ini tombolnya ada di sini nih, ya. Kalau adik ngelempar ke belakang, tombolnya gerakkan ke depan. Oke. Ya. Nah, sekarang oke. Nah, ini sesering mungkin. Maka dia akan merasa nyaman. Nggak rewel. Rewel itu karena nggak itu. Ya nyaman. perkembangannya dia mau lebih, Bu. Iya, mau ke atas. Tuh. Tuh kan? Diam kan? Kita pun nggak capek deh. Tadi tuh kalau begitu, nah nih saya dorong tombol ke depan. Tuh, langsung tuh sini kita pun. Ya, tuh. Sekolah, masih sering sekolah, Oma. Kan nggak nangis. Ya, tuh tombol ke depan. Tuh. Terus begitu jadi lehernya jadi kuat, ya. Ini boleh, begini boleh kalau lagi nyantai. Kemudian tolong di depan. Begini. Ambil. Ini ibu sering kalau ini. Sini dikit. Nah, ini juga boleh. Tuh kan adek diapain juga? Iya kan. Iya. Tuh, Tapi mulutnya biarin masuk ya. biarin, nggak masalah. Kalau tajam kukunya, gunting. Ya, tuh. Ini santai ya. Relax kan dek, nggak nangis. Tuh, tuh, ya, oke. Iya. Kira saya sama ya? Iya. Ya, tuh. Iya, Iya, memang. karena memang harus masuk mulut ya. Nanti yang paling disukai biasanya tangannya sendiri. Sampai Boleh. gitu. Biarin nggak apa-apa. Ya, Aku suka santai. aku tinggal ngapain gitu, tahu-tahu dia udah gitu. Nggak apa-apa. Ya. Karena udah masuk semua. Nggak apa-apa. Terus diikat di bedong. Bedong dengan siap gerak itu tidak dianut lagi. Salah. Ya, karena dengan siap gerak tangan itu nggak kemari, nggak ke mulut. Cuman kalau Lutut, sekarang, lutut juga nggak boleh diluruskan penuh. Karena memang perkembangan pertumbuhan panggulnya itu memang tidak mungkin untuk lurus. Dia harus ke depan begitu seperti kodok, tekuk. Kalau kita lawan, kita merubah struktur panggul di sini. nggak salah katanya nanti jalannya begini kalau Nah, masalah itu. Jadi saya klarifikasi sekarang. Iya, Itu salah. makasih, Itu salah. aku Ya. sedang Ya, nanti ini saya beritahu ya. Itu salah. Tuh, keren adik kan? iya dia diem Keren aja sekali. tuh. Apalagi gigitin tangan memang maunya. Ya. Oke. Jadi ini sekarang nih forum untuk klarifikasi Iya. agar semua memiliki persepsi yang sama Iya, ya. iya. Mana yang tidak pas akan saya luruskan. Alhamdulillah. Ya. Iya. Oke. Ini Jadi keren banget. ya, jadi tengkurap tuh kan nyaman deh. Tuh. Nyaman banget. Dia diem aja, Ya. nggak masalah. Tuh. Soalnya tangannya boleh masuk mulut. Kalau ngasih minum dari selang jam berapapun bisa posisi ini atau digendong tegak tadi. Ya, duduk tadi itu. Yes. Bantal di depan. Iya, Bantal di depan atau gini ya. Ya, tuh. Kan nyaman. Jadi ini dek kurang disentil-sentil dikit lah. Nanti kalau sudah sudah pulang, sudah stabil, harus ketemu saya ajarkan apa yang harus dilakukan. Iya. Ya, mana? Mana sini? Di sini saya di lantai 3, nanti ada Pindah kali teman-teman. Bunda. Nggak sanggup ibu. Saya datang ke sana kalau ada kasus sulit, baru saya datang ke sana yang Maribayu Nicu. Tuh, makin keren. Dokter. Baru berapa? Dokter. Saya dokter lu. Oke. Ya, nih. Tuh. Ya nanti kalau udah sembuh, Tuh. saya kemarin dokter. Kan enak banget. Oke, santai dia. Ya. Tuh. Denger ya, Kan panggil ya.
Dengar ya Gibran ya. Baru juga berapa kali? Dengar, suster, Ya, dia boleh yuk, makan siapa yang makanan mau di situ. duduk di sini? Ya mau nyoba Mau mbaknya nyoba? kan Siapa? mbak yang hari-hari. Mbak yang hari-hari. Ah, Yuk, mbak sini duduk. Sini, Hmm. sini mbak. Tuh, Gibran nyaman banget ini. Alhamdulillah. Nonton TV kita. Ini Dek. kalau begini fungsi pernapasannya lebih baik, fungsi ngisapnya lebih baik. Kemudian yang paling penting adalah karena posisi seperti ini yang kerja bagian otak yang paling tinggi, kecerdasannya yang bekerja. Tapi kalau kemudian kita topang atau berbaring, maka yang bekerja fungsi otak yang di bawah, bukan fungsi otak yang paling tinggi. Ya, oke, sip tuh, nyaman banget. Tuh. Kamu lucu banget. Yuk, Pak. Jadi barusan. Kesana, arahnya kesana. Oh gini dong. Iya. Rendah. Saya bajunya keluar ya. Nah, sip. Ini lurus. Nah, ini naikin dikit nggak apa-apa. Ya. Tuh. Ya, Iya. sip. Iya, Dok. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini kan mau di transfusi ya? Ah, mau transfusi tadi Kalau udah transfusi, masuk. Nah, kalau gitu, Enggak usah. jangan bantu di Maaf, situ. Mau ngajarin, tangannya aja yang di. Nah, ya. Biar dia Memang bisa kita sendiri. maunya membantu kepala, jangan nggak boleh. Baik baik. Jadi adik belajar bahwa aku nggak boleh ngelempar-ngelempar kepala seperti itu. Ini kan mengajarkan Dia. kecerdasan juga perilaku geraknya ya. Ibu mau coba nggak Bu? Udah tuh, udah bisa. Bisa ya. Coba Bu, melihat beda dengan Dari kaki Ya. dulu. Oke. Ya. Ya. Ini. Yes. Nah. Apa yang putihnya? Tuh. Lebih gampang Uti. Lebih enak. Uti lebih gampang nggak Uti? Masih Tuh. Jadi gendongan batiknya gimana ya? Gendongan batiknya stop dulu. Karena dengan gendongan batik jadi gini, Dek. Di dalam. Juga tadi lihat aku. Jadi sebenarnya nggak perlu digendong terus, sekali-sekali digendong. Tapi kan dominan bisa tengkurap, bisa tegak seperti itu, atau tengkurap bisa dibantal. Jadi sipuk terus nih, lehernya jadi kuat. Ya. dokter katanya bantalnya yang Jadi di rumah sakit tadi aku tuh yang apa namanya videoin ya. Makasih ya dokter Lu gitu. Jadi kita semua jadi bisa belajar. Kemudian juga Uti juga apa mencoba gitu ya. Apa namanya bagaimana memperlakukan Ibran supaya menstimulasi perkembangan semuanya, otaknya gitu ya, geraknya gitu. Uti juga bisa. Nah, Papi Gali juga tahu cara gendong Ibran yang baik sehingga perkembangannya bagus. Nah, terus terapinya memang selalu datang gitu, seminggu 2 kali untuk terapi Ibran gitu ya. Itu supaya Ibran bisa berguling kemudian merangkak. Jadi ada juga proses di mana nanti apa namanya kakinya tuh harus kakinya tuh harus dihisap sama mulutnya supaya mendapatkan sensasi macem-macem gitu ya, termasuk dia sadar oh ini aku punya kaki, oh ini aku punya tangan gitu. Dia Ibran tahu kalau dia tuh punya punya tangan dan punya kaki, terus bagaimana menggerakkannya gitu. Jadi ada. Nah terus sampai kepada makan nih gitu. Posisi makan juga harus benar gitu. Waktu pertama kali Ibran maem posisinya duduk tuh, walaupun Ibran waktu itu belum bisa duduk bagus, jadi aku ganjel kemudian. Nah ini dia lihat ya.
lagi. 1, 2, 3. Ayo. Iya. Iya. Udah capek, minum dulu. Selamat pagi. Oh, lah. Selamat pagi. Oh iya. Selamat pagi. Makannya belajar sambil duduk. Oh. Lagi papi. Iya. Nggak bisa kosong. Iya. Iya, pintar. Ulu. Iya. Up. Selamat pagi. Aku sarapan apa? Ulu tuna. Sambil belajar duduk. Nanti kalau capek senderan ya. Pintar. Iya, tuna. Iya. Kalau udah habis marah. Oh iya, udah. Minum. Ibran. Kacamatanya miring, Pi. Udah. Mami, kok bisa, Bi? Dia sehat udah berapa? 10 hari kan ditinggal ibunya. Awas, Bang. Gerakannya banyak. Tapi katanya nanti Ibu masuk show ya. Nih, kalau dehidrasi yang ini Bu, kalau dianya nggak mau minum, Oh, minumnya gerak sama banyak. Ibam. Gerak sama Ibam. Yang minum adanya saya. Saingin. Ade. Ibam, jadi geraknya lebih banyak. Ayo, coba. Jangan ditangkap, dia lagi bingung, dia mau olahraga, mau lari tuh. Wow, keren, wow. Kayak gini ya, Pak? Mana orangnya? Kalau diganggu ketawa. Oke. Mana orangnya? Ada bang, ada lagi orangnya. Jadi Awas kentut. Enggak lah. Sana. Enggak. Posisinya ini dilatih ditekuk ya. Iya. Tulang belakang. Oh, itu kayak bersila ya. Aku belum melatih itu. Belum, ini baru. Ini karena necknya sudah kuat, jadi saya kuatkan ini. Itu kalau untuk syarat makan udah bisa. Sudah. Oke. Kepalanya sudah tegak. Tadi caranya makan. Ngelilik, hello. Kenapa ngelilik? Makan tadi caranya kamu pangku ya, Di? Ngelilik, iya. Halo. Iya, Uci. Latihan duduk aku. Iya, nak pintar. Ngelilik, kenapa nak pintar? Iya, biar kuat kepalanya. Iya. Terus. Ngomong apa sih? Nantinya ini kakinya harus masuk ke mulut ya. Iya. Ini treatmentnya. Nah, lama-lama kakinya masuk ke mulut. Nah, ya dorong terus ya nak, pinter ya, latihan ya. Iya, dorong terus. Iya, kakinya masih berantem ya. Itu kaki nak. Waduh, iya. Pintar. Guling dia. Pintar. Udah lancar belum Bu gulingnya, Bu? Udah oke dia. Oke. Cuma dia belum 2 kali. Yang harus diperhatikan ya, nih ibu-ibu yang baru mempunyai baby ya, atau bayi-bayi yang lahir seperti Mas Ibran ya, lahir dengan katarak, harus tahu kita harus mengejar perkembangan anak.
Jadi anak 3-4 bulan itu harus bisa kepalanya tegak ketika didudukan, kemudian memandang tangannya sendiri atau memegang mainan atau menoleh ke kanan ke kiri, itu udah harus bisa. Nah, alhamdulillah Ibran bisa melakukan itu juga karena kita juga belajar cara menggendongnya gitu ya. Nah, kemudian 4-5 bulan harus bisa mengangkat dada ya ketika dia telungkup, kemudian telungkup sendiri. Makanya Ibran terapi untuk itu gitu ya. Terus kemudian mengamati benda-benda kecil atau gambar ya. Nah, itu yang dikejar. Makanya sejak 3 bulan itu Ibran sudah menggunakan kacamata untuk supaya dia tahu mengamati benda-benda kecil gitu. Nah, apalagi menoleh ke arah sumber suara. Ibran itu memang terbatas pada mata, tapi pendengarannya tajam sekali. Jadi nggak pernah ada masalah dengan pendengaran begitu. Nah, itu perlu kita harus cari tahu juga. Nah, anak umur 4-5 bulan harusnya pendengarannya sudah tahu ketika dipanggil dia menoleh gitu. Nah, karena ada juga anak lahir dengan katarak ya yang tidak bisa mendengar juga gitu. Jadi harus diperhatikan gitu ya, apakah fungsi pendengarannya baik. Nah, alhamdulillah yang terjadi pada Ibran pendengarannya justru luar biasa bagusnya begitu. Jadi itu mesti diperhatikan. Kemudian 5-6 bulan itu anak harus bisa berusaha meraih mainan gitu. Kemudian noleh kalau dipanggil Ibran, terus dia noleh gitu, bahkan ketawa kalau Ibran. Kemudian memasukkan tangan ke mulut ini gitu. Nah, usia 5-6 bulan Ibran tuh memang agak kesulitan untuk itu gitu ya. Jadi makanya kita terapi ya supaya jadi kakinya bisa masuk ke mulut, terus tangannya juga supaya dia tahu gitu kalau dia punya tangan, kaki gitu ya. Nah, kemudian 6-7 bulan harusnya anak tuh sudah bisa duduk tanpa dipegang, kemudian bisa mencari barang-barang yang jatuh gitu ya, atau mengucap suku kata pa, ma gitu. Nah, Ibran waktu itu udah bisa juga gitu ya. Jadi ya kita mesti menstimulasi itu gitu. Kemudian ya, 7-8 bulan itu anak itu harus bisa berdiri ya, walaupun dipegang. Nah, alhamdulillah Ibran juga karena terapi bisa melakukan itu. Tapi aku merasa kalau dia tidak terapi, mungkin Ibran belum bisa di usia 7-8 bulan itu. Karena memang ya itu dia tadi, anak lahir dengan katarak itu mempunyai keterbatasan, sehingga kita harus stimulasi terus gitu. Jadi jangan sampai telat, karena kalau telat nanti perkembangannya lewat. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Mungkin anak-anak yang lahir dengan normal juga harus, ibu-ibu juga harus tahu bagaimana perkembangan anaknya, sudah bagus atau sudah baik atau belum gitu ya. Nah, kemudian 9-12 bulan harusnya berdiri sendiri tanpa dibantu, terus melambaikan tangan bye-bye atau menunjuk untuk meminta sesuatu. Nah, itu Ibran belum. Nah, kalau memanggil mama, papa udah bisa ma, pa gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah Ibran bisa berdiri ya gitu dan berjalan ketika aku sama Mas Gali sedang naik haji. Jadi kita mendapatkan video gitu kalau Ibran udah bisa jalan gitu. Jadi sebelum dia ulang tahun yang pertama, Ibran udah bisa jalan dulu itu. Tadi kenapa bisa begitu ya, karena kita stimulasi terus, kita terapi terus gitu, untuk supaya Ibran mengejar ketinggalan dari 0-3 bulannya itu tadi yang dia tidak melihat apa-apa begitu. Jadi ternyata itu pengaruh sekali ya, keterlambatan 3 bulan itu pengaruh sekali. Ketika dia tidak melihat apa-apa, tertutup dengan katarak matanya, itu pengaruh sekali, sehingga kita harus menstimulasi. Ini bener loh, jangan sampai telat loh gitu. Dan Ibran perkembangannya luar biasa, jadi dia juga orangnya mau belajar terus gitu ya. Terus kemudian memang kita support juga dengan terapinya, datang ke rumah gitu. Jadi ya dan diulang-ulang juga apa yang sudah dipelajari di terapi, kita terapin kembali gitu. Jadi ya karena Ibran tuh mau belajarnya tinggi ya, jadi dari berguling sampai dia akhirnya coba juga untuk bisa berdiri. Baiknya gimana baiknya?
Harusnya sini kan. Nulik bayinya ya. Dari rumah yang lompat itu. Coba. Tepuk tangan lagi. Coba. Hore, ayo dong. Nah, hore. Hore dong. Horenya gimana? Ayo dong. Horenya gimana? Oh. Ayo, ini Mami mau pengen lihat Ibran. Ibran. Tang, ting tak ting, ting tang ting tang, ting tak ting, ting tang ting tang. Tang, ting tak ting, ting tang ting tang. Tang, ting tak ting, ting tang ting tang, ting tak ting, ting tang ting tang. Mana? Tang, ting tak ting, ting tang ting tang, ting tak ting. Hore, mana? Tang, ting tak ting, ting tang ting tang, ting tak ting, ting tang ting tang, ting tak ting. Anak pintar. Mana dia? Tang, ting tak, aku udah mandi aku. Tang, ting tak ting. Lulu nggak ada capeknya ini berdiri terus aku lah. Tuh kan, Ibran juga udah bisa berdiri. Nah kemudian sesuai saran dari Profesor Rita, matanya Ibran tuh harus diperiksa setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi ya setiap 3 bulan kita periksa matanya Ibran. Nah jadi 6 bulan gitu kita periksa lagi. Yang biasa periksa adalah Mbak Eva gitu di RSCM Kirana gitu. Jadi ya kalau diperiksa juga Ibran mau menuruti apa kata Mbak Eva gitu ya. Kemudian juga kita periksa mata. Aku terima kasih banget sama Optik Tunggal karena perkembangan Neng. Nah aku Neng, Mas Ibran juga disupport sekali oleh Optik Tunggal. Jadi Ibran kacamata pertamanya adalah dari Optik Tunggal ya. Itu tebelnya sampai plus 18 gitu. Nyaman dipakainya, kemudian dia belajar berguling, kacamatanya pun nggak lepas gitu ya dari Optik Tunggal ya. Kemudian kita periksa juga di Optik Tunggal. Waktu itu ada dokter dari Thailand ya, Filipina ya, Thailand dan Filipina. Terus kita datang gitu ke Optik Tunggal, diperiksa juga Ibran. Nah perkembangan Ibran baik gitu. Terus juga 3 bulan kemudian kacamatanya juga jadi turun, dari plus 18 sudah turun ya gitu. Jadi kemudian ya alhamdulillah gitu ya, melihatnya semakin bagus ya. Jadi penglihatannya bagus diiringi dengan perkembangannya juga bagus. Jadi itu harus sejalan gitu ya. Nah kemudian Ibran juga banyak kita latih untuk perangkap, karena sebenarnya anak tuh nggak boleh tiba-tiba bisa jalan tanpa merangkak. Jadi merangkak itu adalah proses yang paling penting gitu. Jadi ya kita stimulus gimana caranya supaya Ibran, kadang-kadang Ibran kalau mau apa dia nangis dulu minta gitu, terus sekarang dia malas merangkak. Nah jadi gimana caranya kita bikin supaya dia menarik dan bisa merangkak banyak gitu. Jadi Mas Ibamnya juga support, kakaknya juga support, kita juga sama-sama bikin buat Ibran bisa semangat terus gitu, sehingga akhirnya Mas Ibran bisa berdiri.